Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon Honey Globe ini berumur 35 hari setelah tanam. Jadi ada dua jenis melon yang saya tanam kali ini, Honey Globe dan Golden Alisa. Dan ini adalah contoh melon Honey Globe. Jadi warnanya putih susu, dalamnya putih. Di umur 35 hari buahnya sudah sebesar ini, sekitar kurang lebih 1 kilo, ini lebih sedikit. Untuk yang berbuah dua kurang lebih ukurannya segini. Kalau rata-rata segini, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi kebetulan ini yang berbuah hanya batang yang samping, batang yang sebelah sana tidak jadi. Namun di atas masih ada calon buah. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan, sekitar 5 atau 7 hari, barangkali bisa bagus. Buah yang di atas tidak masalah, dibuahkan 3. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan banyak informasi seputar budidaya melon, rock melon, sky melon, dan juga melon eksklusif. Kemudian ini ada yang buahnya 1. Jadi kebetulan ini buahnya baru 1 yang sudah jadi. Lumayan besar, di umur ke 35 sudah hampir 1,5 kilo. Ini di atasnya ada, namun bentuknya kurang sempurna. Tapi di sini, nah ini juga masih ada, agak kecil. Jadi nanti kita lihat seminggu ke depan perkembangannya, apakah buah kecil ini mau besar untuk dirawat. Jadi pilihannya nanti yang kecil ini atau yang itu agak besar, itu bentuknya kayak apukat, kurang bagus. Jadi dilihat nanti, kalau cuman 1 ini nanti terlalu besar ukurannya. Jadi kita tetap mengusahakan 2 walaupun besarnya nggak sama. Tapi kalau pupuknya tercukupi, walaupun yang di atas ini kecil, nanti pada saat sekitar umur 50, besarnya bisa mengikuti yang di bawah. Hanya saja nanti kadar kemanisannya beda, jadi usia panennya beda. Tapi kalau ukuran buahnya bisa sama, asalkan pupuknya tercukupi. Jadi baik itu pupuk dasar maupun pupuk susulan. Intinya kalau pupuknya cukup, walaupun buah yang di atas kecil, nanti bisa menyusul besar. Tapi kalau pupuknya tidak mencukupi, maka buah yang atas nggak akan bisa sebesar yang di bawah ini. Jadi bentuknya lebih bulat untuk yang Honey Globe. Sekarang kita lihat contoh yang Golden Alisa. Ini yang di sebelahnya ini Golden Alisa, jadi bentuknya lebih lonjong. Mungkin sekitar 1,3 atau 1,4 kilo. 1, 2, 3, ada 3 buah, cuman ukurannya tidak merata. Jadi terkadang memang kondisinya nggak selalu sama. Tapi kalau kita bisa ada pilihan, maksudnya kalau buahnya itu 2 sama, itu akan lebih baik, lebih bagus. Tapi terkadang nggak selalu seperti itu. Jadi kayak ini contohnya, ini dengan yang satunya. Tapi tidak masalah. Nah, ini sama, ini 1, 2, ukurannya seimbang. Ini masih ada lagi 1, jadi rencana buah 3, namun yang 1 nggak seimbang. Tapi nggak masalah, kita lihat nanti perkembangannya. Sempat ada yang bertanya, apakah batang melon ini sebaiknya dipangkas atau tidak, ujungnya atau pupusnya. Jadi
berdasarkan pengalaman saya, memang kalau ujung tanaman melon, sekarang saya ambil contoh. Ini adalah ujung dari pohon melon yang ada di sini. Dia panjang sekali, sampai di atas, kemudian masih tembus ke samping dan masih terus jalan seperti ini. Ini kalau kita potong, ujung melon ini kita pangkas seperti ini. Ini otomatis pembesaran buah akan lebih cepat. Jadi dengan kita pangkas pucuk, potong pucuk, pembesaran buah akan lebih cepat, dengan catatan tanaman terbebas dari serangan hama kutu putih. Jadi kalau pada saat kita pangkas seperti ini, kemudian ranting-ranting juga sudah dibersihkan, pada saat itu tanaman sedang terkena serangan kutu putih, misalnya tanaman agak keriting atau mengkerut, maka justru akan berakibat buahnya pecah. Jadi ketika kita pastikan tanamannya sehat, tidak mengkerut, tidak keriting, tidak kena kutu kebul, maka pupus yang dipangkas seperti ini akan mempercepat pembesaran buah melon. Jadi, dan juga kalau ketika pupus sudah dipangkas seperti ini harapannya sudah nggak ada lagi daun muda. Ini daun muda ini yang menjadi kesenangannya hama kutu putih. Jadi ketika daun muda sudah nggak ada, kemudian dari ranting-ranting seperti ini juga dibersihkan semua, maka daun yang sudah tua kutu putih tidak mau. Seandainya diserang kutu putih sudah tidak mempan. Jadi aman dari kutu putih. Namun sebenarnya walaupun tidak dipangkas, ketika sudah melon sudah mulai membesar, pupus ini sebenarnya juga akan berhenti sendiri. Jadi tidak dipangkas pun dia akan berhenti sendiri. Cuman kalau dipangkas, dia akan lebih cepat untuk pembesaran buah, dengan catatan tanaman harus normal, harus sehat, harus terbebas dari serangan kutu kebul. Jadi kalau kita yakin tanamannya sehat, dipotong pupus. Jadi bukannya pupus dan ranting, kan ranting ini juga ada daun mudanya. Jadi seperti ini. Ini kalau diserang kutu kebul bisa mengakibatkan buah pecah. Jadi pupus dan juga ranting ini dipotong semua, dibersihkan. Nanti akan tersisa daun-daun tua yang mana jika diserang kutu kebul sudah tidak mempan. Baiklah, demikian informasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.